Para pemirsa, terima kasih kita ketemu lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang pada kali ini saya masih berada di Kota Batu yang akan kami jelaskan mengenai apa yang telah kami lihat, yaitu mengenai reog yang dikelola oleh SMP Arjuno di Tulung Rejo Batu yang kepala sekolahnya adalah Bapak Suryo Hananta Sudibyo. Beliau ini juga seorang pamong, tidak hanya di pendidikan, tapi di dalam masalah penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dari Wewarah Agesang. Para pemirsa, kali ini saya masih didampingi yang paling kanan, ujung kanan, masih pelatih juga, Mas Santoso. Ye, Sugeng Mas Santoso, sehat? Ye, dan yang kedua masih kakak saya yang antik ini, Kang Mas. Terus saya juga nggak Mas Ye, Ye. Dan yang ketiga adalah Kepala Sekolah SMP Arjuno di Tulung Rejo Batu niko, Romo Hananta Ye, Romo Rahayu Ye. Para pemirsa, untuk kali ini kita akan membahas tentang reog yang ternyata SMP Arjuno tidak hanya memiliki karawitan, tidak hanya memiliki kesenian kuda lumping, ternyata juga memiliki kesenian reog. Yang selama ini kita yang tahunya bahwa reog itu adanya di Ponorogo. Bagaimana reog mereka? Saya tanya dulu kepada Romo Hananta Ye. Romo, ternyata ada juga kesenian reog. Ye. Reog yang dimaksud Romo itu reog yang mana? Apa gaya Ponorogo atau memang Batu punya gaya reog sendiri? Monggo. Sebetulnya reog ini adalah reog Ponorogo. Yang mendirikan itu adalah di Dusun Junggo, namanya Singo Junggo Joyo. Karena di Junggo. Pada waktu itu kami memang masih belum bergabung. Kemudian di Junggo itu membutuhkan jatil. Dan siswa-siswa kami ajukan pada saat itu ada jatil itu pemain kuda lumping. Pemain reog. Yang reog. Yang jatil itu ada sampai 20 pada saat berdirinya. Ya, kemudian ada pelatihnya juga dari Kediri yang melatih Singo Junggo Joyo. Singo Junggo. Itu tahun pinten Romo? Itu sekitar kira-kira tahun 2007. 2007. Bahkan kami pernah mengikuti festival di Ponorogo. Kami 5 besar di Ponorogo itu dengan campur. Jadi ada orang Junggonya, dia gabungan dengan dan jatilnya dari SMP Arjuno. Kan ya, lah untuk itu, wah hebat sekali para pemirsa. Ternyata SMP Arjuno itu tidak tanggung-tanggung. Jadi selain memiliki kuda lumping juga memiliki reog, dan karena jatilnya diambil dari anak-anak sekolah di sini. Saya akan tanyakan kepada Mas Santoso nih, Mas Santoso ya. Untuk masalah reog ini, selain ada yang dari luar, anak-anak didik kita dari SMP Arjuno ada nggak? Ya, untuk tahun ini Romo ada. Oh, tahun ini sudah mulai ada ya? Kita udah 2 tahun ini. 2 tahun ini. Grup Singo Junggo Joyo, karena ketuanya juga ke Bali, terus pelatihnya juga pergi ke Kediri. Oh, pergi. Jadi diserahkan ke SMP Arjuno. Oh, jadi sekarang sepenuhnya SMP Arjuno. Iya. Ya kados dadak merak segalanya wonten ya. Punya Ada sendiri. Romo. Ada sendiri. Satu Bapak Kepala Sekolah sampai beli, kita kalau belinya bisa, tapi merawatnya di Romo. Merawatnya kita beli yang tanggung. Tanggung. Pemainnya ada nggak? Ada Romo. Ya dari SMP Arjuno sini. Ada. Kita sudah membuat pembarong, 3 pembarong yang sudah sekarang laku Romo. 3 pembarong ya? Iya, laku. Jadi diambil orang. Dari SMP Arjuno itu? Iya Romo. Iya. Jadi kita soalnya ada reog yang lainnya, kita diambil pembarongnya itu. Udah laku Romo sekarang. Nah, dan ya. Wah, pemirsa, memang rupanya SMP Arjuno ini hebat sekali pengembangannya ya. Ini semata-mata karena dorongan semangat dari kepala sekolahnya yang sangat care terhadap masalah kesenian ini. Menurut pandangan Kanjeng Kusumo Budaya dengan keberadaan reog di SMP Arjuno ya, kita ada seperti. Ya memang kalau sudah mulai reog kuda lumping itu kelihatannya identik dengan
suasana di Jawa Timur karena munculnya reog dari Ponorogo dan cerita Jawa Timur. itu diambil dari cerita-cerita yang ada di wilayah Jawa Timur. Di Jawa Tengah nggak ada. Oh, Bujang Gandom, Bujong Gandom itu memang cerita sejarah dalam iya, peristiwa iya. itu. Dan adanya Jawa Timur. Jawa iya. Timur. Ketika Ninggolo Kediri itu memang Jawa Timur. Jadi sudah pas sekali kalau namanya reog itu di sini. Berada di Jawa Timur. Nah, iya. yang lebih hebat lagi selain yang ada di sini mengambil yang di luar sini, bukan saya nawake ya, tapi kesenian-kesenian seperti gambyong, seperti tarian klasik yang ada di Jawa Tengah bisa diambil ke sini, luar biasa. Dan iya, ada Jadi pengembangan. Arjuna memang iya. bukan sekedar nama, tapi memang itu ada penari yang munculnya seperti karakternya Arjuna. Matur nuwun Kanjeng. Para pemirsa, nampaknya memang SMP Arjuna ini istilah Jawa yang sudah lama ndak keluar, yang katanya ngedap-ngedapi itu. Waduh, anggek girisi apa gilani ngaten. Lho masalah seni kok SMP Arjuna, SMP swasta. Itu tentang tradisi kok hebat sangat pengembangannya. Dan bahkan saran-sarannya tadi positif sekali. Akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan kepada segmen kedua. Terima kasih para pemirsa, kita lanjutkan tentang reog tadi. Kita tidak berada di daerah Ponorogo, memang tempatnya reog. Ini berada di Kota Batu, di Desa Tulungrejo, di SMP Arjuna. Ada reog di sini. Bahkan pemain-pemain juga dari anak-anak kita, anak didik di sini. Saya ke Mas Santoso dulu Mas ya. Lah sekarang ini katanya kalau pelatih-pelatih yang dari luar tidak ada, itu bagaimana jalan keluar Mas Santoso? Kalau dari warga Romo, kalau warga ikut grup dusun. Dusun? Iya. Kalau khusus anak sekolah Romo. Anak sekolah. Jadi yang warga itu tidak bisa itu. Jadi menyadari Romo. Oh, dibatasi ya? Kita bagi. Sekolah. Iya, Romo. Tapi pada saat reog keluar, sekolah atau gabungan dengan dusun? Kalau dusun membutuhkan ya kita ngambil jatil sama waro. Oh, Kalau- waroan. Iya, kalau sekolah kita nggak membutuhkan dusun. Maksudnya Gitu ya. Romo. Iya, Romo. Jadi saling mengisi ya. Iya, ada sila-silanya, Romo. Iya, Ajeng Romananta, dari kenyataan semacam itu mempengaruhi nggak pendidikan anak-anak di sekolah? Kami melihat bahwa sesungguhnya anak-anak yang aktif dalam kesenian, Iya. mereka juga aktif di dalam belajar. Itulah yang menjadikan keistimewaan dari anak-anak. Jadi kalau anak-anak aktif dalam kegiatan yang positif di luar Iya. atau ekstrakurikulernya, mereka juga aktif juga di dalam belajar. Bahkan mereka tidak mengenal waktu, sore hari atau malam hari mereka ada di sekolahan untuk latihan. Nanten ya, jadi tidak mempengaruhi jadwal waktu mereka belajar. Jadi sekolahan ini dapat dikatakan sebagai rumah kedua mereka. Rumah kedua mereka malah nih. Wah, matur nuwun sangat. Para pemirsa, nampaknya memang garapan SMP Arjuna ini membuat anak-anak jadi cinta di rumah, cinta di sekolah, yang tentunya dengan harapan mereka tidak bepergian atau tidak dolan kemana-mana yang tidak ada gunanya. Di sini disiapkan mengenai keseniannya. Kanjeng, dari kenyataan yang ada di SMP Arjuna, ternyata ya latihan reog. Kemudian dalam reog itu ada apa tadi? Waroan yang ngaten nggih. Sementara dalam waroan dan jatilannya, saya yakin itu anak-anak SMP di sini pasti bisa menanganinya. Nggih. Nah, untuk apa saran Kanjeng di dalam pengembangan mereka yang ditinjau dari segi tari? Begini, jadi saya setuju sekali, tapi saya ingatkan bahwa jangan terburu-buru. Karena kalau sudah terpengaruh dengan kejuaraan itu berarti terburu-buru. Terburu-buru. Kita persiapkan untuk masuk kejuaraan itu ya memang harus maksimal mungkin. Ya kudu menang, tidak usah 5 besar, ya nomor siji gitu. Jadi kalau belum kita persiapkan dulu.
lebih baik kita sebagai tontonan lebih dulu tapi hebat daripada kita masuk dalam kancah perlombaan tapi kalah. Nah, ini urusannya Mas Santoso. Sebelum itu muncul di permukaan, coba garaplah serumit mungkin, seefisien mungkin supaya anak-anak menjadi anaknya yang berkarakter dalam gerak-gerak reog. Dalam gerak-gerak reog ngaten Iya, nggih. iya, karena itu ada ceritanya Pak. Jadi siapa Dadam Merak, siapa Bujonggo Anom, ini kan ada. Dan Iya. tokoh-tokoh itu ada cerita dalam sejarah, memang itu kedudukannya sebagai seorang raja, sebagai seorang patih, sebagai seorang senopati. Jadi geraknya tidak sederhana. Kalau itu maunya geraknya orang-orang yang liar ya bisa saja seperti gerak seenaknya. Tapi ketika dia itu jelmaan dari seorang raja, ya paling tidak harus ingat bahwa raja itu ada kemampuan gerak-gerak yang berbeda dengan orang biasa gitu Pak. Nggih. Matur nuwun Kanjeng nggih. Kembali saya ke Mas Santoso ya. Mas, dawuhnya Kanjeng Kusumo Budoyo tadi kira-kira Mas Santoso bisa nangkep enggak? Bisa Romo. Iya. Leres dawuhipun. Jadi cerita-cerita tentang reog bisa dipahami ya? Bisa Romo, sedikit-sedikit, enggak sampai detail, bisa Romo. Begitu ya. Para pemirsa, nampaknya ini juga berguna untuk kita-kita, bagi para pemirsa, bahwa ternyata mengenai reog ini ada kisahnya. Sehingga perlu dipelajari secara mendetail dan nanti disesuaikan dengan kisah yang ada, sehingga tarian-tarian pun akan menyesuaikan ke situ. Dan untuk itu para pemirsa, kita akan jumpa kepada session terakhir, tetap berada di depan Dhamma TV. Kita masih melanjutkan tentang reog. Terima kasih para pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Mas Santoso, pada saat kelompok reog ini ya, namanya apa tadi? Singo Anom Junggo Joyo. Singo Anom Junggo Joyo, karena tempatnya di Junggo. Ye. Kalau itu tampil, yang nangani Dadak Merak apa sudah ada dari SMP 6 ini? Sudah terlatih untuk dari SMP sudah ada Romo. Ampun. Kita sudah mendidik yang 4 sudah jadi, tinggal bakalan, yang masih bakalan 3 orang Romo. Waduh, lalu ganongannya sendiri? Ganongannya kita masih punya 1 Romo. Oh, cuma 1 Karena butuh kelenturan Butuh tubuhnya, kelenturan tubuh. terus kelincahan. Kalau bujang ganong kan lincah Romo. Iya, harus Harus lincah ya. lincah. Itu, Dan Romo. bisa bermain ini. Iya, kalau harus bisa bermain. Gimana topeng ini bisa hidup Romo? Itu tadi kan main topeng. nggak bisa hidup apapun. Ngaten ya Mas, Iya, Romo. artinya para pemirsa, artinya Mas Santoso ini sudah memahami betul mengenai karakter-karakter tari, bagaimana ganongan, bagaimana Dadak Meraknya itu sudah mengkader, ngaten ya Mas nggih. Nggih. Mengkader. Nun sewu kada Pak Ananta. Nggih, Romo Ananta sebagai kepala sekolah di sini. Pada saat latihan-latihan itu terjadi, kemungkinan ada pihak-pihak dari luar yang akan berada di kalangan grup, apalagi Singo Anom Junggo nggih. Itu kinten-kinten bagaimana Pak Ananta menghadapi event penggabungan dari luar misalnya, atau khusus tertutup hanya berlaku untuk anak-anak kita sendiri? Bagaimana? Jadi kalau kita latihan itu dalam kalangan sendiri. Kalangan sendiri. Kemudian kalau main anak-anak sendiri. Anak-anak Baru sendiri. kalau Junggo itu meminta kita hanya mengirim beberapa anak untuk keluar. Oh, jadi di Jadi- desa Junggo sendiri ya masih ada ya? Iya, Junggo masih Ya, ada. tapi tetap anak-anak kita Anak-anak bisa kita diikutsertakan. sumbangkan mereka untuk menari di sana. Tapi kalau kalangan kita sendiri tidak kami mendatangkan dari luar. Ngaten Ye. nggih. Kemudian apa harapan Romo Ananta baik sebagai kepala sekolah dan juga sebagai pecinta seni tradisi? Apa harapan Romo Ananta ke depan? Harapan kami agar kesenian reog ini bisa berlanjut terus, meskipun juga ada kesenian-kesenian reog di Kota Batu ini yang dilakukan atau pemainnya adalah dewasa-dewasa. Pemainnya Jadi dewasa, mereka itu semuanya bukan anak-anak tetapi dewasa-dewasa. Dan kami khusus untuk SMP Arjuno ini adalah khusus anak-anak sekolah kami sendiri, murid kami sendiri, dan kami tampilkan juga dengan percaya diri meskipun itu anak-anak.
karena itu dia masih belajar, Terus diberi mungkin power, ya diberi kemampuan mereka agar Keberanian bisa untuk tampil. mereka tampil dengan Saya percaya sebaik-baiknya. Iya. Nggih, matur nuwun Iya. Mananta. Kepada Mas Santoso ya, sebagai pelatih tentunya ya, walaupun otodidak, ada nggak keinginan Mas Santoso untuk belajar lebih lanjut itu misalnya dari induknya, dari luar daerah, lalu bisa sampaikan ke anak-anak? Apakah hal ini memungkinkan kalau dikelola di SMP Arjuna ini? Monggo. Iya Romo, makasih. Sebetulnya Bapak Kepala Sekolah sudah mengirim saya ke Ponorogo selama 1 minggu ke 10 hari. Untuk belajar. Saya belajar ngendang, belajar tari jadil, tari ganong, tari klono, dan semua itu jadi dilanjutkan oleh Pak Kepala Sekolah. Saya suruh berangkat ke Ponorogo. Oh, sudah pernah itu ya? Sudah berlatih Romo. Iya, berarti Kalau saya tari untuk kuda lumping masih belum Romo. Ini masih nunggu masih dawuh. menunggu dawuh, waduh, Iya. menunggu dawuh. Kebetulan juga bahwa keluarga kami ada di Ponorogo. Oh, Iya, Kak, kami Ponorogo. leluhur kami ada di Sumoroto semuanya. Nggih, matur Sehingga nuwun, rupanya Romananda, kami nggih. mendapat tugas Memang dari leluhur yang unika, nggih. sana untuk mendirikan reok di Junggo ini. Nggih, Iya. sebagai terakhir para pemirsa, untuk menutup acara kita tentang cerita reok walaupun tidak dari induknya Ponorogo, kami mohon petunjuk dan saran-saran lebih lanjut dari ahli tarinya, yaitu Kanjeng Raden Mas Haryo Kusumo Budoyo Katuran. Iya, di depan saya katakan bahwa sosok-sosok Kujang Anom, Dada, sudah dikatakan ada Klono seorang raja. Iya, Berarti Klono. gerak-gerak itu memang dapat mungkin diusahakan untuk gerak-gerak yang memang itu cocok dengan kedudukan seorang, meskipun sekarang reok, tapi berasal dari seorang raja. Nggih, Karena pernah seperti itu, dan ternyata baru 20 tahun kemudian bahwa garapan-garapan reok yang semulanya sekedar menganut cerita itu, tapi sudah Iya. dipakemkan menjadi gerak-gerak tari yang memang betul profesional. Karena apa? Iya. Ketika seorang penari yang dilibatkan ke Ponorogo akhirnya memberi wawasan, situ muncul tokoh-tokoh tari klono, betul-betul klono, seperti klono kalau kita melihat di tempat isi maunya betul-betul klono. Nah setelah Yang itu diisi. ke Jakarta akhirnya jadi ini kan jadi harus hati-hati sekali bahwa sekarang tokoh-tokoh reok yang andal itu kebanyakan di Jakarta, malah sebagian kecil ada di konjen LA California. di California. Karena tidak boleh Bali untuk melatih di sana. Jadi kalau mungkin ada lomba, itu mungkin saja kalau yang juara itu dari konsen Amerika. Karena di sana orang tokoh-tokoh Iya, itu. iya, iya. Dan saya menjadi saksi hidup itu. Jadi Wah, matur nuwun Kanjeng nggih. Para pemirsa, memang kisah tentang seni tradisi ini sangat menarik sekali. Tidak akan pernah habis-habisnya kita tentang ini. Dan kita harus berterima kasih dan salut kepada Dhamma TV yang juga tidak pernah bosan-bosannya untuk menyiarkan ini kemana-mana dalam rangka pelestarian budaya bangsa. Dan kebetulan khususnya karena Dhamma TV berada di Kota Malang dan sekitarnya, berpose di Batu, maka selalu hadir setiap hari tentang masalah kesenian, dan khusus seni dan tradisi ini keberadaannya di hari Rebo setengah 7 sore dan akan diulang kembali pada setiap hari Minggu jam 2 siang. Karena itu para pemirsa jangan bosan-bosannya untuk melajari seni ini, karena jati diri bangsa itu muncul dari hati saudara-saudara sendiri yang sangat mencintai kebudayaannya sendiri. Untuk kali ini pertemuan saya akhiri dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hayu, hayu, hayu. Rahayu ingkang pinanggih.